Sehat, teman-teman, dan para peserta mata kuliah pilihan 1 untuk arsitektur Fakultas Teknik Universitas Widya Kartika Surabaya. Kita ketemu lagi di minggu ke-10 dan harapannya kali ini melanjutkan apa yang sudah kita sharekan untuk yang analisis desain. Ini masih pokok bagiannya di analisis desain. Dan kesekian kali mungkin saya merefresh bahwa analisis desain sebagai bagian dari proses desain inovasi yang sedianya gagasan awalnya sudah ada. Sekarang kita akan mengembangkan lagi, dan kalau yang kemarin kita menganalisis gagasan awal itu menjadi semacam faktor peluang untuk menjadi peluang pendorong dan juga menjadi peluang kendala. Maka kali ini peluang-peluang itu coba kita gali lagi untuk kita kembangkan menjadi satu proposal perubahan atas gagasan awal yang sudah kita canangkan. Sehingga konteks inovasi artinya berarti berkembang, bertumbuh, terdevelop, menjadi satu gagasan yang lebih baik lagi. Itu benar-benar real bisa kita wujudkan, ya. Oke, nama alat ini selanjutnya kalau yang kemarin kita sebut mind mapping untuk pola analisisnya, sekarang kita namakan alat ini analisis medan gaya atau mungkin medan daya juga, kita juga sering menyebutnya begitu ya. Apa? Yaitu sebagai sebuah sarana untuk menghasilkan proposal perubahan tadi. Ya, oke. Kita coba untuk kali ini lebih santai, kita ya mungkin 30 menit ke depan bisa kita upayakan bisa lebih cepat begitu ya. Sehingga nanti gagasan Anda jadi bisa langsung terpraktekkan dengan baik melalui alat analisis medan daya ini. Nah, analisis medan daya ini atau medan gaya, kita juga boleh menyebut begitu, force field analysis itu ditemukan oleh Kurt Lewin sekitar tahun 1951, digunakan meluas untuk menginformasikan satu konteks pengambilan keputusan gitu ya, dalam tataran perencanaan dan pelaksanaan untuk satu program perubahan di dalam organisasi. Awalnya begitu, tapi alat ini kemudian menjadi sangat relevan untuk berbagai bidang. Ya. Dan force field analysis itu metodenya memang dibuat sedemikian rupa bersifat komprehensif untuk memperoleh gambaran lengkap ya. Sehingga yang ada kemudian itu coba dikompilasi dari kekuatannya apa, kemudian dari kendala-kendalanya bagaimana, sehingga nantinya dengan kedua hal ini kita bisa punya gambaran kira-kira keputusan atau kebijakan apa yang bisa diperkirakan gitu ya. Dan sejauh mana tingkat kekuatan dan tingkat kendala itu bisa saling tarik-menarik gitu. Nah, potensinya dari sana bisa dimunculkan proposal perubahan. Jadi diagramnya ada yang seperti ini. Dan langkah-langkahnya sederhana sebenarnya. Hanya mungkin kata sederhana ini nanti ya perlu bantuan pencernaan yang dalam hal kognitif, dalam hal keyakinan yang kita bisa lakukan. Artinya Anda harus yakin bisa bahwa dengan sarana dan alat ini mengembangkan apa yang sudah menjadi gagasan Anda. Jadi Anda harus trust juga dengan konsep yang sudah dibuat melalui langkah demi langkah metode ini, gitu. Di saat yang bersamaan Anda juga bergerak atau istilahnya mempraktekkan apa yang sudah Anda pahami secara kognitif, yakini secara afeksinya, dan bagaimana kemudian Anda bisa terapkan ya. Jadi langkah-langkah pertama adalah petakan atau tabulasikan daya-daya peluang atau pendorong dan kendalanya pada sisi-sisi yang saling berlawanan. Jadi poin 1 ini ya, itu langkahnya dilakukan bersamaan. Jadi antara yang di peluang pendorong, yang di peluang kendala, hal itu harusnya Anda tabulasikan. Ya, Anda susun sedemikian rupa dari hal yang sudah muncul itu seperti apa,
Nah, langkah kedua, kategorikan prinsip-prinsip yang memiliki kesamaan di antara masing-masing peluang itu. Jadi kalau di sisi pendorong, kira-kira ada barisan peluang mana yang mempunyai prinsip-prinsip yang sama, ya. Prinsip-prinsip yang sama yang kita kemudian namakan sebagai satu prinsip tersendiri. Nah, misalnya ini kita temukan ada dua, kita kategorikan dia sama dia, maka kita namakan prinsip A misalnya begitu. Ini sama juga di kendala. Katakanlah kita menemukan ada tiga baris ya, ada tiga baris demikian. Oh ternyata prinsipnya sama, langsung kita kategorikan dia. Ya, kita kategorikan dan kemudian tiga ini artinya menjadi prinsip A untuk peluang kendala, misalnya begitu. Sementara yang di baris ini ada dua lagi ditemukan, oh ini menjadi prinsip B. Sementara ini, oh nggak bisa, ini misalnya begitu ya, ini nggak bisa, ini ternyata dia hanya bisa menjadi satu prinsip sendiri. Boleh, silahkan. Ini kemudian menjadi prinsip kendala B, misalnya begitu. Nah, langkah yang ketiga, berikan urutan atau berikan peringkat prioritas untuk masing-masing prinsip tersebut, baik yang ada di prinsip peluang pendorong, prinsip A untuk peluang pendorong, prinsip B untuk peluang pendorong, cek apakah kedua prinsip di dalam peluang pendorong ini akan nantinya bisa kita prioritaskan yang mana. Ntar jangan-jangan yang B inilah yang harusnya menjadi yang prioritas, baru kemudian si A, misalnya begitu. Sama, kondisi yang dikendala juga gitu. Oh, tapi ternyata enggak. Misalnya prinsip A-nya kendala, harusnya dia yang tetap prioritas. Boleh. Maka kemudian prinsip B pada kendala itu adalah prioritas berikutnya. Oh, silahkan. Itu bagaimana kita menentukannya? Itu dari Anda, para desainer, para perancang, perencana yang mempunyai pola-pola bagaimana alur logika dalam menentukan itu. Dalam prakteknya, kalau kita adalah sebuah tim kerja, maka tim kerja juga bisa mendiskusikannya, sehingga menentukan prioritas itu juga sebuah upaya brainstorming. Ya. Anda juga bisa konsultasikan kalau Anda nggak berani melakukan satu kondisi sendiri misalnya gitu. Oh boleh, mungkin dengan pembimbing atau mungkin juga dengan rekan kerja sejawat. Kalau menurut Anda, mana ya yang duluan harus menjadi prioritas gitu. Alur logikanya dibangun. Misalnya, oh kalau B dulu, baru kemudian A, berarti logikanya B memang harus ada dulu karena dia mungkin sebagai alur awal dari semua yang ada di posisi pendorong misalnya gitu. Nah, itu diskusi-diskusi atau mungkin dari pola pikir dan pengalaman itu juga bisa. Ya. Yang keempat, susun rekomendasi-rekomendasi sebagai skenario usulan perubahan. Jadi, rekomendasi-rekomendasi ini harapannya bisa jadi di antara semua prinsip yang sudah diprioritaskan tadi, cek keterkaitannya antara apa yang ada di pendorong sama yang ada di kendala. Sehingga kalau saya bisa bikin analoginya, oh 4A ini muncul gara-gara, misalnya begitu, untuk bisa mencapai pendorong yang demikian, prinsip A, maka setidaknya saya akan mencoba untuk mengurangi salah satu kondisi yang ada di prinsip kendala A. Misalnya begitu. Ya. Jadi, bagaimana untuk meningkatkan satu prinsip A di pendorong? Salah satunya adalah dengan mengurangi apa yang saya sebut prinsip kendala di A ini. A-nya yang kendala. Ya. Misalnya begitu. Jadi, coba kita cari keterkaitan-keterkaitan yang mungkin. Sehingga itu bisa memunculkan rekomendasi-rekomendasi untuk hadirnya satu perubahan. Ya. Sehingga ini saya kategorikan antara prinsip A dan A menjadi 4A. Coba kita lihat. Prinsip pendorong di B, apakah dengan A bisa juga untuk kendalanya? Oh, mungkin bisa. Jadi ini sebuah rekomendasi untuk 4B begitu ya. Karena kebetulan langkahnya 4, jadi saya kodekan aja 4B. Kemudian ini sama juga menjadi 4C, 4D begitu. Siapa tahu. Coba disusun alur logika berpikir untuk bisa menghubungkan keduanya. Antara prinsip-prinsip di pendorong dengan prinsip-prinsip di kendala.
Yang kelima, dengan sudah memunculkan rekomendasi-rekomendasi ini dari 4A, 4B, 4C, 4D, coba lihatlah satu tema besar yang memungkinkan 4A, 4B, 4C, 4D ini sebagai satu proposal perubahan. Rekomendasinya itu sebenarnya mengujung kepada apa? Memaknakan pada satu keadaan apa? Itu bisa jadi menjadi sebuah tema proposal perubahan. Berangkat dari rekomendasi-rekomendasi yang sudah dibangun. Ya. Jadi demikianlah langkah demi langkah untuk analisis medan daya atau force field analysis, atau sering orang juga bisa sebut analisis medan gaya, ya mana yang enak. Silakan, nggak ada masalah dengan itu, tapi yang penting bagaimana kita mempraktekkannya. Ya. Oke, kita bermain dengan contoh, mungkin dengan contoh yang minggu lalu, kita bisa lihat bagaimana mind mapping dibangun dari gagasan awal alat cuci tangan. Ya. Saya berikan contoh prinsip ini karena ini mungkin saya ambil sebagai satu kondisi yang lebih mudah untuk dicerna gitu ya, diwacanakan juga, sehingga kalau ini dari satu konsep kemudian dipraktekkan, saya pikir ya menjadi lebih mudah juga, mengingat alurnya juga tidak terpisah dengan yang minggu lalu gitu ya. Baik, kita lihat ada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan. Kemudian masih ingat bahwa aspek-aspek ini kemudian memunculkan atribut-atribut ini, ya. Ini semua adalah atribut-atribut. Dan bagaimana kemudian kita kategorikan yang positif itu adalah atribut yang kemudian menjadi peluang positif atau peluang pendorong. Sementara yang atribut negatif itu menjadi satu peluang yang kita sebut sebagai peluang kendala, ya. Ini setelah kita kategorikan, nah seharusnya ini kita tabulasikan kemudian sudah. Nah, kita tabulasikan mana yang positif-positif ngumpul sebagai peluang pendorong, mana yang negatif itu menjadi peluang kendala. Oke, kita buat demikian. Nah, ini contohnya bagaimana kemudian tabulasi daya ini menjadi satu penciri betapa mudahnya setelah kita mengumpulkan atribut-atribut itu kemudian menjadi ini, peluang pendorong positif, peluang kendala negatif. Ya, kita lihat ada sesuatu yang tidak imbang di sini. Betapa yang atribut untuk peluang pendorong ternyata 3 saja, sementara negatif ini ya mungkin kita bisa lihat hampir ada belasan ya, ada belasan. 12 nih ya, ada 12 kendala negatif ya, kita lihat. Oke, terus langkah ini bagaimana? Masih ingat langkah yang kedua? Ya, langkah yang kedua kita kategorikan sehingga menjadi prinsip-prinsip desain. Dalam arti atribut ini pasti punya beberapa kata kunci. Yang kata kuncinya ternyata bisa kita maknai mempunyai prinsip yang hampir sama dengan kata kunci lainnya di atribut-atribut lainnya. Artinya yang sekelompok ya, sekelompok. Jadi kita mengelompokkan yang ada di peluang pendorong, mengelompokkan yang ada di peluang kendala dalam hal prinsip yang memegang kata kunci yang mirip-mirip atau yang hampir sama. Ya, kita lihat di pendorong, sebenarnya dengan penebalan kata ini saya membantu Anda untuk menangkap kata kuncinya. Ternyata ketiganya nggak bisa untuk kita kemudian bedakan atau samakan. Maksud saya kita samakan dalam satu prinsip. Sulit. Karena masing-masing ternyata membawa prinsip yang beda. Yang satu berbicara produksi, yang satu berbicara komponen, yang satu berbicara nilai manfaat. Itu aja nggak bisa kalau kita kemudian satukan dalam satu prinsip apa ya ini namanya. Prinsip produksi kah? Tapi ya bisa juga mungkin karena ada komponen. Tapi kalau nilai manfaat, itu kan prinsip proposisi atau prinsip penawaran, ya kan? Sulit. Nah, ini bangunan logikanya dibangun bersama atau dibangun berdasarkan pengalaman dan proses logika di internal diri Anda, ini yang harus kita latih. Kesulitannya mungkin di sini, dalam arti cara membedakan apakah ini sebaiknya sendiri atau bersama. Nah, ini perlu konsultasi, perlu diskusi, silahkan. Saya terbuka kapan saja via
via forum, via WA juga boleh. Maka dengan demikian aktivitas kita menjadi lebih hidup setelah mendengarkan materi ini. Nah, ini saya bagi aja menjadi 3 prinsip. Nah, kendala negatif juga begitu. Anda mendapatkan ada satu prinsip-prinsip yang ternyata, wah lumayan banyak dari beberapa kata kunci, dan kata kunci ini sudah kemudian kita kelompokkan menurut prinsip-prinsipnya, ternyata ada 5 prinsip yang bisa timbul di sana. Contohnya, prinsip komponen yang mahal dan mudah rusak. Ya, karena negatifnya muncul ya di sini. Prinsip produksi yang mahal. Oh ya, prinsip kurang melibatkan pengguna. Prinsip perawatan yang tinggi dan tahan lama. Prinsip yang kurang mendukung lingkungan. Nah, kita tangkap aja ada 5 prinsip, sementara di peluang pendorong, prinsip pendorong ternyata ada 3. Ya. Oke, kita sepakat sampai sini. Langkah kedua, baik. Nah, artinya langkah kedua ini yang tadi awalnya adalah atribut, kita rubah kemudian menjadi prinsip. Sehingga kalau berbicara prinsip, maka setidaknya aspek-aspek yang tadinya hanya 3 hal yang kita gagas, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek ekologis, sebenarnya sudah terkonversi menjadi prinsip desain. Gitu. Ya. Prinsip desain yang kemudian terjadi adalah di bagian pendorong ada 3, prinsip desain di bagian kendala itu ada 5. Ya, tadi yang sudah kita susun, kita buat seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Baik, mari kita lanjut kemudian di langkah 3. Langkah 3, prinsip-prinsip ini mari diurutkan sekaligus kemudian disusun prioritasnya. Artinya kalau sudah diurutkan, maka yang tertinggi atau letaknya yang paling di atas itu adalah yang paling tinggi prioritasnya. Ya, paling tinggi prioritasnya dan paling tinggi nilai yang harus disokong atau yang harus didukung atau yang harus dikembangkan, maksudnya begitu. Ya, kalau pada kondisi yang pendorong, artinya berarti prinsip yang paling diprioritaskan adalah yang harus dicapai. Syarat utamanya yang paling di atas adalah yang harus dicapai. Kalau di prinsip kendala, yang harus untuk diselesaikan. Jadi prinsip kendala yang paling di atas itulah yang harus segera diselesaikan. Baru urutan-urutan berikutnya. Coba kita lihat sekarang. Ternyata dari 3 itu tadi, di pendorong, nilai manfaat pada publik yang tinggilah yang harus kita kejar. Apalah artinya sebuah prinsip desain yang bagus dalam produksi, dalam komponen, dan lain sebagainya, tapi kalau ternyata tidak membawa manfaat bagi publik. Ya, itu menjadi kunci utama kita dalam membangun logika kita. Mari tempatkan manfaat publik itu sebagai yang prioritas. Baru setelah itu kita berpikir, juga akhirnya ya alurnya, komponen dulu atau produksi dulu? Ya, mari dalam sebuah alur bahan dulu atau proses pembuatannya dulu? Ya bahan dulu ya. Apalah artinya Anda jago dalam memproses, tapi yang mau diproses nggak ada. Nah, begitu cara membangunnya. Sehingga dengan demikian komponen harus ada dulu sebagai prioritas berikutnya. Setelah Anda ngerti prinsip-prinsip untuk nilai manfaat sudah kecapai, ya tentunya komponennya harus bagaimana nih kita mendapatkannya. Kalau sudah, baru kemudian bagaimana nih mengolahnya atau memproduksinya dengan baik. Ya, itu. Itu di prinsip pendorong. Kemudian kalau di prinsip kendala, coba kita juga membangun satu pemikiran logis juga. Mana yang lebih duluan di antara semua 5 prinsip kendala ini? Saya menawarkan bahwa yang pertama, supaya ada keberlanjutan baik secara aspek sosial, ekonomi, dan ekologis, maka pengguna harus kita libatkan lebih dulu. Sehingga penggunalah yang pada akhirnya akan berpikir bagaimana untuk menjaga satu keadaan yang nantinya buat mereka juga tetap ada terus, sementara mereka sendiri juga bisa mengupayakan bahwa untuk ada terus itu bagaimana, karena sebenarnya buah pemikirannya dari mereka juga. Nah, maka keterlibatan mereka menjadi prioritas utama.
Itu yang coba saya angkat ke Anda untuk mengajak kita semua berpikir ke sana. Nah, setelah itu baru dukungan lingkungan. Nah, setelah dukungan lingkungan ada, keterlibatan pengguna ada, tentunya prinsip-prinsip untuk merawat, tahan lama, dan lain sebagainya mulai muncul juga di sana. Harus menjadi prioritas berikutnya. Ya, apalah arti sebuah komponen dan produksi kalau dalam hal dirawatnya saja ternyata sudah muncul duluan. Maka kita harus berbicara prinsip-prinsip awal bagaimana pertama pengguna itu harus diajak karena dia yang nantinya akan turut juga serta menjaganya. Terus yang kedua, lingkungan, yaitu di mana si pengguna tinggal dan sekitarnya, itu adalah sebagai sarana alat cuci tangan tadi yang harusnya juga bisa diakomodir, difasilitasi. Baru kemudian, karena ini ngejar keberlanjutan, mana yang lebih penting? Membuatnya atau merawatnya? Karena untuk keberlanjutan, soal membuat itu gampang, merawatnya yang sulit. Maka perawatan harus diprioritaskan, diataskan lebih dulu, baru kemudian kita berbicara aspek komponen dan juga aspek produksi. Itu tawaran saya, cara kita berlatih mengangkat logika bagaimana menempatkan satu urutan dan prioritas dari prinsip-prinsip yang sudah kita peroleh. Itu langkah 3. Ya. Baru kemudian kita berbicara di langkah 4. Langkah 4 yang kemudian kita juga mungkin agak ya gampang-gampang susah. Kenapa? Karena langkah 4 mencoba untuk mencari rekomendasi-rekomendasi. Ya, ini saya contohkan aja. Bagaimana kita bisa meningkatkan satu kondisi plus, tapi di satu sisi bisa melakukan apa? Pengurangan atas kondisi-kondisi minus. Nah, intinya cara berpikirnya gitu. Seperti ini contohnya. Saya mencoba menghubungkan antara prinsip pendorong positif dengan prinsip kendala negatif pada prioritas yang paling utama. Ingat, sasaran dibuatnya satu prioritas adalah kalau prioritas utamanya bisa kita selesaikan lebih dulu. Maka urutan prioritas yang lain bisa kita tambahkan. Maka saya yang mula-mula lakukan adalah menghubungkan satu prioritas utama di pendorong sama prioritas atau beberapa prioritas di prinsip kendala. Syukur-syukur 2 langsung kena, ya bagus kan gitu. Nah, ini contohnya. Saya membangun satu pemikiran bagaimana mendesain alat cuci tangan yang mampu meningkatkan keterlibatan pengguna dan mendukung lingkungan sehingga semakin mendorong manfaat bagi publik. Ingat ya, kita bangun kata-katanya, yaitu bagaimana kita mendesain alat cuci tangan yang pada hakikatnya meningkatkan keterlibatan pengguna dan mendukung lingkungan sehingga semakin mendorong manfaat bagi publik. Nah, gimana nih caranya? Saya sediakan 4 lebih tepatnya 2 kolom dengan 2 baris masing-masing sehingga ini saya sebut dengan 4x2 gitu ya. 2x2 ya, 2 baris kali 2 kolom. Rekomendasi-rekomendasi yang memungkinkan gitu ya. Sehingga rekomendasi pertama saya contohkan aja misalnya desain alat cuci tangan yang mampu menyertakan masyarakat sekitar sebagai desainer. Alih-alih daripada kita yang membuat, ya harusnya masyarakat sekitar yang membuatnya. Ya, kita coba untuk melibatkan mereka sebagai desainer. Nah, hasilnya nanti seperti apa, ya baru dari sana kita mendapatkan satu proposal desain untuk alat cuci tangan yang karya dari masyarakat sekitar, gitu. Yang kedua, desain yang menggunakan komponen yang mudah diperoleh di masyarakat sekitar itu sendiri. Jadi, daripada buat sendiri, ya kita coba lihat apa sih yang biasanya dilakukan masyarakat sekitar dalam hal memanfaatkan komponen yang ada. Bisa jadi kita akan menggunakan barang-barang reuse, reduce yang diantaranya bisa kita peroleh di antara mereka. Karena mereka sudah biasa menggunakan itu sehari-hari dan ternyata itu banyak untuk bisa dimanfaatkan. Misalnya begitu.
Yang ketiga, desain yang ditempatkan di lokasi yang mudah diawasi, dirawat, dijaga masyarakat sekitar. Ya, kalau mau melibatkan pengguna dan juga didukung oleh lingkungan sekitar, ya tentunya jangan jauh-jauh dari masyarakat, dari tempatnya yang mudah untuk diakses ataupun diawasi juga oleh mereka, baik secara individu ataupun bersama-sama. Yang keempat, desain ditandai dengan simbol keunikan lingkungan. Ya, siapa tahu di situ juga ada tanda-tanda yang melokalisasi satu kondisi bahwa ini miliknya masyarakat lingkungan mana, misalnya begitu. RT mana, RW mana. Nah, itu juga bisa menjadi satu kebanggaan, rasa kepemilikan dan menjaganya dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat itu, ya gitu. Itu satu kondisi. Saya berikan contoh yang lain. Misalnya bagaimana prioritas untuk komponen mudah didapat, tapi bisa dengan demikian ini terdorong untuk menjadi lebih baik dengan cara mengatasi ini, yaitu bagaimana mendesain alat cuci tangan yang mampu menghemat biaya perawatan, pengadaan komponen, namun di sisi lain tetap mudah memperoleh komponen di sekitar pengguna. Ya, kita lihat di sini ada dua bagian yang sama dengan yang awal tadi, yang saya rasa akan tetap sama ya, akan muncul begini, tapi ada perubahan di sini. Rekomendasi saya di yang ketiga, desain mampu dirawat keberlanjutannya oleh masyarakat sendiri dengan petunjuk sederhana. Jadi mungkin ada pedoman yang perlu disiapkan bagi mereka. Dan desain juga membuka peluang pada hadirnya donasi. Jadi untuk merawat itu juga perlu biaya, ya kan? Untuk merawat itu juga perlu dukungan sepenuhnya dari masyarakat sekitar ataupun dari pemerintah daerah, pemerintah kota dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya bisa meningkatkan kepedulian itu juga faktor lain yang bisa meningkatkan peluang itu, yaitu dengan cara mungkin menghadirkan satu konteks donasi yang bisa diberikan di perawatan alat cuci tangan masyarakat itu, ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang di sini, oke, bisa jadi ada dua, saya contohkan di sini ada dua prinsip pendorong yang bisa untuk menyelesaikan juga beberapa kasus dengan cara menambah kondisi negatif untuk semakin lebih baik, untuk bisa mendorong kondisi positif ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bangun nih masalahnya dengan demikian. Bagaimana mendesain alat cuci tangan yang mampu menghemat pengadaan komponen, ya, sehingga biaya produksi menjadi lebih minimal dan bisa dikerjakan do it by yourself, DIY, ya, dengan tetap mudah memperoleh komponen di sekitar pengguna. Nah, ini tadi kita lihat. Mungkin bisa jadi dua jawaban masih sama, tapi dua jawaban yang lain sudah berangkat berbeda juga. Bahwa desain itu mampu dibuat oleh masyarakat sendiri dengan teknologi yang sederhana dan cepat. Ya, artinya cepat itu gampang dibuatnya. Sederhana itu artinya ya bisa dengan teknologi yang sehari-hari gitu ya. Bukan sesuatu yang harus diciptakan baru dan luar biasa gitu. Canggih gitu. Oh enggak, mungkin kita harus berpikir yang bisa selevel dengan masyarakat yang ada di keseharian. Ya, desain membuka peluang pada hadirnya donasi. Oh, mungkin masih sama juga ini ya. Artinya untuk dapatkan komponen buat ganti, buat nanti merawat, terus kalau ada yang rusak harus diproduksi lagi, nah itu mungkin perlu biaya. Makanya mungkin ini muncul lagi gitu ya. Bagaimana dengan keberadaan alat itu juga mendorong terjadinya donasi. Donasi itu sekarang nggak mesti kayak kotak masjid gitu ya, kotak sumbangan gitu ya, yang mungkin harus diletakkan di sana. Mungkin sudah mulai canggih, kalau saya pernah lihat orang ngamen aja sekarang hanya cukup nunjukin barcode gitu ya, atau QR code gitu ya. Maka dengan demikian akses sumbangan sudah langsung bisa pakai e-money ya. Nah, itu satu hal yang kadang-kadang sudah umum, tapi nggak nyadar masyarakat sekitar bahwa kita bisa menggunakan cara-cara seperti itu. Itu contoh saja yang ingin saya inspirasikan ke Anda. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Tentunya langkah kelima ya susun temanya. Sudah ketemu ini, daftar rekomendasinya nih. Dari semua tadi yang sama-sama kita hitung frekuensinya. Nah, jadi ada daftar rekomendasi, ada frekuensi, dan bagaimana kemudian justifikasi terkait dengan itu
kita terapkan di sana. Jadi misalnya desain selayaknya menyertakan masyarakat sekitar sebagai desainer. Oh, frekuensinya ada 3, muncul 3. Muncul di sini juga desain menggunakan komponen yang mudah diperoleh di masyarakat sekitar, tidak mesti baru. Oh, muncul lagi 3. Justifikasinya menambah poin atas seluruh peluang kendala di nomor 1 sampai dengan 5. Jadi ini tadi kan muncul di beberapa hal untuk menyelesaikan prinsip kendala kan. Ternyata muncul di semua hal, baik di prinsip kendala nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, ini contoh saja, kemudian kita bikin daftarnya, bikin frekuensinya, terus kita bangun temanya. Ini langkah 5 ya. Temanya apa? Alih-alih setelah membaca daftar rekomendasi, saya menawarkan temanya adalah desain W2R. Misalnya, W2R itu apa? Alat wesuh warga resik ya. Jadi sebenarnya ini desain alat cuci tangan yang kemudian saya bahasakan dalam satu bahasa Jawa yang medok, yaitu alat wesuh, alat cuci, warga jadi resik, warga jadi bersih. Alat wesuh, warga resik. Tapi disingkat menjadi W2R. Wah, keren kan? Coba Anda bisa bangun seperti itu dengan pemaknaan bahwa alat ini sebenarnya dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Ya, coba Anda bisa berlatih. Nah, ini juga prinsipnya sebenarnya sama untuk Anda yang ngambil mata kuliah pilihan desain interior berkelanjutan. Bagaimana kalian juga bisa membangun dari kondisi atribut sampai menjadi prinsip. Anda mau mengembangkan apa begitu? Misalnya perabot serba guna atau perabot yang bisa multiguna untuk perawatan jangka panjang. Nah, gitu. Misalnya karena kita mau fokus pada ruang yang sempit tapi mudah perabot itu untuk dilipat, digunakan, saat dibersihkan juga gampang, sehingga masih dimungkinkan muncul adanya ruang yang masih cukup luas untuk aktivitas bersama ataupun juga untuk aktivitas individu atau privasi. Nah, itu satu kondisi yang bisa kita bangun dari mulai atribut-atribut positif negatifnya, prinsip-prinsipnya, dibangun rekomendasi-rekomendasinya, sampai akhirnya muncul temanya, tema proposal perubahan Anda. Intinya begitu, dan selanjutnya jangan lupa cek apakah benar dari yang kemudian gagasan awalnya kayak gini, sekarang sudah menjadi desain W2R alat wesuh warga resik, itu kondisinya sudah mulai ada perubahan, sudah mulai ada perkembangan yang baik, perkembangan yang lebih baik. Kita cek. Maka ini proses yang kita sebut dengan proposal perubahan. Jadi kalau sudah memang benar ada perubahan dan ada evaluasi di sana, ya berarti Anda on the track. Anda sudah di track yang benar. Anda sudah di jalur yang benar. Misalnya, alat cuci tangan awalnya gagasannya seperti ini, kita lihat, cek lagi. Persyaratan desain yang baru, bahwa menyertakan masyarakat sekitar sebagai desainer. Apakah sebelumnya ini sudah menyertakan masyarakat? Ya, ini langsung ada. Makanya kemudian kemarin kita mendapatkan satu atribut negatif untuk yang itu. Nah, kali ini menjadi satu yang berbeda. Desain menggunakan komponen yang mudah diperoleh di masyarakat sekitar, tidak mesti baru. Nah, bagaimana dengan ini? Wow, kita lihat segala sesuatunya baru, dan segala sesuatunya mungkin komponen yang memang langsung beli dan jadi, gitu ya. Sementara, benarkah masyarakat akan menjaganya? Ya, sulit. Kalau itu tidak melibatkan masyarakat dalam arti barangnya ada di situ, itu semua menjadi penciri dia dan lain sebagainya, sulit untuk dia bisa menjadi bangga dan memiliki rasa kepemilikan terhadap komponen itu. Ya, sudah berbeda lagi. 3. Desain ditempatkan di lokasi yang mudah diawasi, dirawat, dijaga masyarakat sekitar. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah ini terjaga? Apakah ini cukup mudah diawasi? Bagaimana cara mengawasinya? Oh, pakai CCTV, Pak. Oh ya, boleh saja. Ya, segala sesuatunya sangat mungkin, dan mungkin ini segala sesuatu yang paling cepat hilang mungkin kitchen sink-nya sama penutup
ini apa namanya tisunya ya. Bisa jadi begitu nanti. Nah, sudah berbeda lagi. Desain ditandai dengan simbol keunikan lingkungan. Apakah iya ada? Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat beberapa perbedaan-perbedaan, hal yang kemudian sudah bisa dikembangkan dari gagasan awal yang terinspirasi oleh karya yang sudah ada, sehingga dengan demikian Anda sudah mengalami jalur inovasi. Ya, itu yang saya mau tekankan dan saya akan ingatkan lagi langkah-langkah ini. Ya, sederhana langkah-langkahnya. Jadi bagaimana kemudian kita memetakan peluang pendorong, peluang kendala, kemudian mengkategorikan menjadi prinsip-prinsip, kemudian sampai di situ kita bangun rekomendasi-rekomendasi ya dengan cara oh ya sebelum itu diurutkan dulu ya, diurutkan, dibuat prioritas, maka prioritas yang teratas, yang tertinggi coba untuk diselesaikan dulu dengan cara membangun rekomendasi dihubungkan, cara menghubungkannya dengan membangun satu logika berpikir. Bagaimana bisa mengatasi masalah kendala untuk mencapai atau meningkatkan masalah pendorong atau aspek pendorong. Sehingga dengan membangun seperti itu terjadi connecting yang kemudian bisa memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan baru yang menjadi rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi kita susun, akhirnya kita buat temanya sehingga menjadi satu proposal perubahan. Ya, itulah analisis medan daya, force field analysis, yang sebenarnya adalah pengejauhan tahan untuk menjadi satu proposal perubahan atas gagasan awal yang Anda terinspirasi di dalamnya. Tapi dengan demikian, proposal perubahan Anda sudah menjadi lebih baik dari gagasan awal sebelumnya. Harapannya, berikutnya kita akan masuk di bagian sintesis desain. Ya, sintesis desain ini diharapkan sudah muncul konsep-konsep, ya. Dan harapannya cepat saja. Nanti mungkin juga saya akan sampaikan format-format reporting untuk setiap metode ini. Tabel-tabel formatnya seperti apa, menyusun kemudian apa prinsip-prinsip, mengkategorikannya bagaimana, menghubungkannya bagaimana, itu nanti juga saya sertakan format-formatnya. Silakan Anda reporting proses kegiatan reguler Anda selama kelas online ini, sehingga harapannya segala pertanyaan atau mungkin juga ada hal yang membuat Anda bingung, jangan segan-segan untuk berkonsultasi. Silakan via forum diskusi pada Dion, Wika, ataupun pada WA, saya terbuka untuk itu. Ya, ini terima kasih sudah bersama saya dan semoga materi ini tetap bisa menumbuhkan semangat Anda untuk walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19, apapun kendalanya, Anda selalu siap untuk mencoba menyumber pada lahan-lahan yang baru, pola-pola baru, pemikiran tetap segar, sehingga ada solusi-solusi untuk setiap permasalahan proyek yang kita hadapi selama pembelajaran. Berkat Tuhan senantiasa beserta kita. Selamat belajar.